Yang kemauan Nabi itu lahir sekitar 570 Masehi. Berarti abad ini 570. Dapat wahyu itu sekitar 610, pinten? 610 karena Nabi dapat wahyu setelah umurnya pinten 40 tahun ini. Karena terpautnya Masehi dengan Hijriah itu kisarannya 600 tahun. Sekarang kan Hijriahnya pinten 1430. Masehinya sudah nopo 2009. Berarti kisaran tafautnya pinten 600 nih, 600 tahun. Kita tepatnya itu sekitar 570. Nabi dapat wahyu itu 600 pinten 10 ya. Dapat wahyu pinten 610. Kemudian beliau di Mekah rata-rata ahli hadis berpendapat 13 tahun. Di Madinah pinten 10 tahun. 10 tahun ke-8 ngalami fathu. Terus tahun 9 wonten pengumuman musim. Terus tahun ke-10 terakhir Nabi Haji napa? Wada. Itu penulisan-penulisan sejarah yang mudah dilacak. Nah, sebelum Nabi pindah tenggene Mekah, ya, nah sampai sering ngaji teng pondok-pondok napa teng pundi mawon teng bahasa-bahasa kitab salaf. Bisa perlu sampean krungokno nggih. Sebelum ada Eropa, ada Amerika, ada dunia modern yang disebut suaka politik. Niku teng Arab niku wonten tradisi sing pun kuno sing disebut tradisi khulafa. Ngangge hak nggih, mboten ngangge kok. Mboten ngangge hak napa al-kok, tapi ngangge napa? Hak. Tradisi napa khulafa, napa? Khulafa. Khalifu Bani Zahra, Khalifu Bani Quraidah, Khulafa Abi Bakar, Bani Huza'ah, Bani jenenge napa? Khulafa. Khulafa niku mitra. Nggih napa? Mitra politik yang berdasar kabilah atau kesukuan. Misalnya Nabi atas nama dinasti itu dinasti Quraisy. Kemudian ada bani-bani yang lain, misalnya Bani Mujlis, Bani apa, Bani Huza'ah, Bani Abi Bakar. Ini jenisnya kesukuan. Mereka punya ketua suku, ya, punya tatanan politik. Punya ketua suku juga punya tatanan apa? Politik. Jadi dulu itu tidak ada bentuk negara, teritorial bukan enten, batas negara karena teritorial bukan enten, tapi dibatasi dengan apa? Suku. Kalian bani-bani. Ini rumah tenang. Nanti mungkin sampean paham. Nah, ketika Nabi mulai dakwah itu kan disakiti oleh sukunya sendiri, yaitu Abu Jahal, Abu Lahab, CS. Jadi beliau punya masalah internal dengan internal sukunya Nabi sendiri. Tapi atas nama internal suku itu sendiri, misalnya di Darun Nadwa, ya. Di lembaga tertinggi suku Quraisy itu misalnya keputusan tertinggi itu kalau disetujui 10 orang. Yang ngetuai Abu Jahal. Abu Jahal itu gelarnya Abul Hakam, gitu? Abul Hakam, orang yang dianggap paling bijak, yang mengetahui Darun Nadwa. Niku karena Abu Thalib itu selalu menveto keputusan bunuh Muhammad, sehingga pembunuhan itu tidak pernah terjadi. Karena setiap ada vonis Muhammad harus disingkirkan, ditentang-tentang Abu Thalib. Sehingga atas nama kesepakatan itu Abu Jahal, Abu Lahab, apapun bencina tidak bisa bunuh Kanjeng Nabi Muhammad. Itu yang disebut wa amma kana Muhammadun fakana fi khulafa'i qaumi, karena dia punya mitra yang mapan. Lah yang sing repot kayak Abu Bakar. Abu Bakar itu tidak termasuk dinasti Quraisy. Dia disakiti. Apalagi Bilal, dia hanya seorang budak. Apalagi Ammar, Suhaib, orang-orang ini. Akhirnya Abu Bakar keluar dari Mekah, bermitraan dengan khalif yang lain. Khalif-khalif ini kemudian kuat-kuatan. Misalnya dimitrai Abu Jahal, Abu Bakar ini lebih kuat. Maka suku Quraisy tidak berani karena suaka politiknya Abu Bakar di mitra kesukuan yang lebih kuat. Ini ruang tenang mungkin bersamaan paham. Sebab itu kitab-kitab salaf ada istilah khulafa hadis. Sebab itu lewat ngaji ini sampai pun kaget ketika pemikir-pemikir besar Islam itu dalam hal berpolitik pasti sekuler, bukan mungkin sekuler, pasti sekuler. Ketok tangan kula napa. Bae sak ngalime kula, bae Imam Ghazali lah mesti sekuler. Nah, urusan bio napa? Tapi bukan sekuler yang mengesampingkan Tuhan atau hukum-hukum Tuhan boten. Tapi sekuler dari tatanan peradaban manusia, bahwa manusia sunnahnya pasti bermitra dengan kelompok lain. Dan kelompok lain itu bisa non-muslim.
Abu Bakar sama yang kalau cerita, zaman teng Mekah itu diusir kalian tiang Quraisy. Bahkan beliau saat iman itu disakiti sampai wajahnya nggak dikenali. Untung beliau itu mitra dari suku di luar Mekah yang melindungi itu. Akhirnya Abu Bakar ke situ. Ke situ dilindungi. Ketua suku itu marahnya Abu Jahal, jika Abu Bakar mati, maka kamu ini perang dengan suku kami. Karena Abu Bakar adalah anggota kehormatan kami, khulafa alih. Jadi dalam sejarah Islam, keamanannya Abu Bakar kanjeng Nabi Muhammad sendiri itu karena punya khulafa. Punya apa? Khulafa. Begitu juga saat perjanjian Hudaybiyah, Nabi punya khalif, yaitu Khuza'ah, Bani apa? Orang Quraisy punya khalif, namanya Bani Bakar. Dulu itu kan nggak ada teritorial kenegaraan, nggak ada, yang ada teritorial kesukuan, kelompok-kelompok apa? Kesukuan, kata sama kita Ngrian Jaya, ketua-ketua suku. Nanti bila sikan, boleh SPJ kan berdasar ketua nomor suku. Bon, ini bensamaan paham ya. Kemudian mereka ini kalau bikin perjanjian perang atau perdagangan itu dimaklumatkan saat musim haji. Perlu diketahui bahwa tradisi haji itu dilakukan juga zaman sampai jadi. Sehingga siapa yang bisa membentuk multinasional yang lebih kuat, ya, kesukuan mitra yang lebih kuat, maka bisa membentuk format cara dagang dan cara berhaji. Sekali kalah ya kalah. Ini jenis apa pula paham. Yang sampean paham peta tentang Mekah dia nggak tadi. Bon. Walhasil awal zaman suku-suku yang melawan Nabi itu keok. Ini dengan kelima pas Fathu Nabawi. Tahun ke-9 Nabi itu sebagai tokoh Islam. Niku kepengen haji. Kepengen haji dikandani kalian beberapa informasi. Ya Rasulullah, haji di Ka'bah itu masih ada tradisi orang musyrik yang haji. Bahkan saat tawaf niku mereka telanjang. Saat tawaf napa? Lalu kita juga kaget. Islam nak tawaf nek pakaian ihram. Iku tengah pornografi, lho dhisik bandingane blodor, paham ge. Dadi wa alayatu fa bil baiti ya nganti saiki lah ya tengah blodor, pakaian ekrom tengah apa? Jadi itu ana sejarah ya, tapi sangka udo tetep luwe apik, sangka napa? Sangka napa? Udo. Lah iki kula cerita, kenapa kula cerita khulafa? Mitra-mitra ini kemudian yang menentukan cara haji. Cara apa? Nah, kebetulan si Abu Jahal yang punya gelar Abdul Hakam punya pandangan lanatu bil baiti saubin naqsillah fihi. Kita tidak akan tolak. Jadi pikirannya Abu Jahal Abdul Hakam itu kayak pikirannya bocah-bocah yang lagi seneng filsafat. Nak Allah itu sondelok jerone jodoh, nak paling penting pandangannya Allah, kelambinan Allah ya roh, kelambinan ya Allah. Nah, kowe ilmu hakikat temes mantep kudu be kambinan padha. Mergo kambinan ya Allah, ora kambinan ya Allah. Lah niku pikirane Abu Jahal cara berpikir. Paham? Jadi supaya orang itu murni dan murni itu diekspresikan lewat ketelanjangan. Karena ketelanjangan adalah kejujuran. Kan wonten cara seniman kan ketelanjangan adalah apa? Kejujuran. Karena baju ini napa pembalut kemunafikan. Mulane gambar-gambar wong seniman cenderung apa? Udah, mergo dhewe kejujuran. Tapi masalah sing ora adil kok ora gambar wong sing elek, sing panunen, sing kudisen. Ketara nafsu kok sing digambar mesti wong ayu. Pak. Lah jujur kan wong panunen yo digambar, wong kudisen ngene apa? Nyatane sing digambar mesti wong apa? Mereka roh jadi nak wong ayu pornografi lah bidal bayu, nak wong kudi seneng bayu, mulai seneng duit roh. Ujung-ujungnya seneng apa? Walhasil akhirnya setiap tawaf ini udah, napa? Karena punya filsafat, baju ini adalah sarana keangkuhan, sarana maksiat. Karena orang menjadi tidak jujur menutupi kekurangannya. Cara pandang begitu oleh Abu Jahal Abdul Hakam ini. Berjalan tradisi tawaf itu. Dan itu nganti saat ini. Sampai nak aliran-aliran sesat dalam Islam. Ciri utamanya sinak wiridan nampu dipateni berapa?
Paham? Jadi kita sudah kaget, mudah para ibadah itu sejarah kuno. Di pinggir Ka'bah kalau nak rugo kalau paham ya. Mulane pengumuman di finali wa Allah yatu babil baiti ya. Mane saya nggak aliran kok wiridane itu fasad mesti sesat. Itu tradisi cetakan sinten Abu Jahal. Lah Islam nak merubah itu ora tau tenanan. Mulai bisa Islam nak merubah itu setengah-setengah. Delalah gentine pakai Islam di setengah nopo. Niku berhasil ki sebar tenan pakai Islam. Oh tempakan yo ora oleh katokan cekak ngene lho. Itu mengira senine. Muga roy oleh tawaranan cina ya karo anak man. Tapi sunai pengira ngoten. Ikram pakai ikram pakai nopo? Pakai. Sebenarnya pengiran kertane ngoten ora kena dibantah. Paham ini. Jadi akhirnya begini ini kalau cerita. Kenapa saya tadi memberi mukaddimah? Apapun alimnya orang, cara berpolitik pasti sekuler. Karena begini, semenjak dulu cara menentukan format ibadah sama dagang ini berdasar koalisi terbesar. Koalisi terbesar ini kemudian yang berhak menentukan format. Bagaimana cara beribadah, cara berdagang. Sehingga Nabi Muhammad piyambak dulu pertama di Medina juga berkhulafah, bermitra sama Yahudi, Quraisyah dan Bani. Karena beliau tidak dianggap legal sebagai warga Madinah, kecuali orang-orang penduduk Madinah, mitra-mitra ini mengakui kependudukan kewargaan Nabi Muhammad. Jadi mulai orang Islam diutang jasa sampai orang Yahudi. Berkumpul kependudukannya Nabi Muhammad diakoni orang Yahudi. Bani Quraisyah adalah apa Bani? Cara lain diusir. Mereka tidak kepilah. Silakan. Jadi kalau cerita sejarah. Mulai masuk sak gede ini Khomeini zaman revolusi Iran, zaman Goleno Pahlavi. Khomeini mitrane mbek Perancis. Tokoh ulama Syiah Imam Khomeini. Terkenal Syiah anti non-Muslim. Tapi dalam berpolitik Khomeini pak pengasingan tembudi Temekang atau Perancis? Perancis. Di Pak Niadani Sinten Ali saya. Pak semua ahli sunnah komen. Ahli sunnah itu zaman pemerintahan Saddam mitraan di Amerika ngelawan Iran, paham ya? Selawat Syiah berdeng Amerika, ngelawan zaman Syiah Iran Kurdi mitraan Amerika golekno Saddam. Jadi orang-orang sejarah politik kok wong fanatik. Mana rata kok? Apa bukan tidak tahu kalau oh itu rata banget. Apa ukuran Islam itu kan istrinya di bawah apa ndak rata banget. Orang-orang sejarah politik orang tidak berpandangan apa? Saya paham ya? Pemenang jadi kayak aku orang politik, orang lama tenan malah bujute sekuler, pulau keren bujute sekuler. Cuma sekuler orang alim itu modalnya ikhlas, modalnya apa? Gua sekuler lah, bukan apa? Karena sekuler pada orang alim itu tidak sampai mengesampingkan hukum Tuhan, tapi kompromi-kompromi sama fakta sosial, sama fakta apa? Sosial. Khomeini itu orang Syiah. Ingin mendirikan negara Islam menggolengkan Pahlavi zaman itu. Ya, menggolengkan apa? Pahlavi. Niku zaman pengasingan sing nampung sinten? Begitu sejarahnya Saddam Sunni, mitraan dengan Amerika karena perang dengan Iran. Awal zaman Kurdi mitraan dengan Amerika golengkan sinten? Saddam. Padahal Kurdi sih, ya, dari toko sih mesti gede Amerika. Si Ayo Iran. Begitu juga di Afghanistan. Hamid Karzai ini itu songkok kelompok Syiah. Mula Umar Usama Sunni, koalisi di Amerika. Itu tak ganti kadang tokoh Syiah, kadang tokoh Sun. Bung Hatta Rian ngusir Belanda. Kerjasama nih kalian Belanda. Bung Hatta Rian pas Indonesia dijajah Belanda malah kerjasama dengan aktivis anti penjajah. Yang ada di Belanda dan beliau juga hidup di kata sejarah-sejarah koalisi kemitraan dengan non-komus.
Indonesia ngusir Jepang, baru kayak sekutu. Kalau sekutu ngebom Jepang, Indonesia malah remuk. Paham? Ini kalau cerita. Dulu Nabi juga gitu, punya Khalid. Sama kalau nggak percaya baca kitab Hayatus Sahabat. Itu detail sekali Khalidnya Nabi zaman di Mekah, Bani ini, di Madinah, Bani ini. Karena mulai dulu yang namanya kewarganegaraan itu diatur betul. Atas nama suku, apa atas nama kafir. Yang saat ini diperlakukan Arab Saudi. Misalnya sampai berada di Mekah, mungkin. Ini kan tujuan apa? Kafir. Wonten apa? Kafir. Untuk mendapat surat iqamah itu harus ada persetujuan dari warga negara sana. Jadi apa? Kafir. Begitu juga dulu Nabi di Madinah bersyarat harus dapat persetujuan suku setempat, termasuk saking Yahudi apa? Bani Quraisy, ngomong Quraisy kalian Bani di Mekah juga. Nah, sehingga sekarang ini kalau cerita sekarang yang menentukan sebuah negara modern juga sama, yaitu berdasar demokrasi. Di mana suara terbanyak maka pegang otoritas untuk menggulung rentak atau mewarnai sebuah negara. Makanya umat Islam boleh berpolitik seenaknya asal menuju otoritas itu. Cek ngitung jilbaban seorang, cek ngitung stabilitas seorang, pokoknya mesti pula apa? Ini benar Islam ekstremis ngerti. Jadi tidak bisa hidup tanpa ulama itu tidak bisa. Karena untuk menentukan sebuah mitra, sebuah otoritas itu kepada siapa, tentu yang didukung mayoritas. Dan mayoritas ini ulama. Misalnya dari berbagai partai pendukung, dari berbagai koalisi partai pendukung. Kalau dulu ulama berdasar suku, di era modern berdasar partai. Tapi mulai dulu ada ya, kayak ulama itu ada. Yes, yang namanya apa? Ulama. Sebab niku dalam ketegangan Nabi kalian tiang Mekah, tidak sampai ada pembunuhan. Loh kok sakit materi itu, sampean bayangno. Betapa teori kemitraan itu kuat zaman ini, sampean tak terang. Mungkin sampean dieling-eling. Ana eling yo ora roh. Nabi iku badhe dipateni, wong jelas-jelas Abu Jahal kuwene sak boleh Muhammad. Kira-kira jitet Muhammad tiap saat yo iso, wong kanjeng Nabi trimo wong sitok kere, GWA. Tapi dalam pelaturan kompensasi hukum bilateral antar negara itu, hukum antar negara itu, seorang pembunuh niku kena koat, kena kisos bayar 1 unta. Dan waris akilahnya bayar 300 unta. Nak bunuhnya sengaja malah walhasil itu berat. Sebab itu Abu Jahal berencana setiap satu kabilah ngirim satu pemuda dari berbagai semua kabilah di Mekah. Dan setiap pemuda itu andil dalam membunuh. Dengan demikian pembunuh Muhammad adalah mewakili dari berbagai kabilah dan dengan demikian tidak bisa dituntut. Itu hebatnya hukum itu. Jadi ada hukum internasional. Kata suku Quraisy yang materi Muhammad itu mesti disalahkan suku-suku yang lain. Itu hebatnya. Jadi Mekah dulu itu modern di bangsa ini. Saya ingat pokoknya Wahabi raja. Jadi modern apa? Modern real. Paham ya? Makanya Abu Jahal itu langsung materi Nabi. Di antara ide besar Abu Jahal adalah bagaimana semua suku mengirimkan pemuda terbaik, kemudian semua pemuda itu terlibat dan ikut andil dalam pembunuhan Muhammad. Sehingga dengan format ini, pembunuhan ini tidak bisa dituntut. Ya nanti kira nggak bisa secara ini. Itu menunjukkan bahwa sistem hukum itu jalan, paham ya? Kenapa? Nah sekarang, ini kalau cerita, ini itu cerita. Sekarang semua sistem itu dihilangkan atau minallahi wa rasulihi lana yaumal hadil akbar. Semua perjanjian sing jelimet tentang hukum-hukum internasional ini dibatalkan semuanya sekarang pakai hukum Islam. Jadi mitra-mitra koalisi yang dibatalkan. Semua standar haji berdasar mitra koalisi juga dibatalkan. Sekarang standar haji pakai standar Islam. Yaitu tawafnya secara Islami, cara berhaji juga secara Islam. Itu maksudnya baru minallah wa rasulihi lana yaumal hajjil akbar annawa bari'um minal musyrikin. Artinya minal ubud dari semua perjanjian politik yang terikat kontrak dengan aturan-aturan bersama orang musyrik. Semua itu sudah dibatalkan.
Makanya pidato Nabi tentang haji wada kan semua hukum yang disahkan zaman jahiliyah atau tak takut damai ya hati sudah saya pendam di bawah telapak dua kaki saya. Maksudnya dibatalkan. Pidato Nabi tentang haji wada termasuk semua aturan yang terjadi zaman jahiliyah dibatalkan semua. Kok perjanjian jahiliyah itu dijelimet. Tapi ya berkahnya banyak, paling tidak ada aturan suaka politik, tidak main bunuh, tidak main tikar. Malah sejarah Mekah itu sama nak mau sejarah Kanjeng Nabi unik. Wong Kanjeng Nabi ku dhewean. Pendereke Timo Ammar Bilal tuh hebat kiri kabeh kiri budak. Kok ora langsung dipareni? Kok ora langsung dicincang? Padahal Nabi sempat 10 tahun, 13 tahun teng karena aturan ketat tadi, aturan ketat hukum internasional tadi, urusan mitra-mitra ada, paham ya, apa? Urusan apa? Mitra-mitra, mitra koalisi, mitra partai. Podo partai Islam itu disingkir, non alam demokrasi, mergo mitra partai demokrasi, paham ya? Partai Islam ya ora iso anti partai non Islam, mergo mitra koalisi kebangsaan. Akhirnya ya Allah ketuhanan, paham ya? Itu hukum, ya. Artinya itu tua sekali, ya tua. Sampai jelas sekarang sejarah India dari Pakistan, dari Bangladesh itu bukan kerja keras Iqbal dan Abdul Ala Al-Maududi saja, juga campur tangan Inggris. Ya betul. Perjuangan untuk jadi Pakistan negara Islam itu bukan hanya perjuangan Iqbal dan Abdul Ala Al-Maududi, tapi juga ada campur tangan apa? Inggris. Pisah Malaysia saking Singapura atau Singapura dari Malaysia. Paham ya? Dan sebagainya. Artinya dalam geopolitik tidak ada sejarah di mana sebuah negara yang ditentukan oleh orang Islam. Di negara mana saja. Tapi ini bukan berarti kita sekuler atau liberal, bukan. Ini fakta sosial. Dalam perdagangan juga sama. Mbok kiai paling khusus sundul langit, mbok pondok paling sufi sundul langit, nak pulaan sampo atau sabun ning dino. Ya orang nak cinane duwe herder. Ya orang nak cinane no gambar salib. Mbok wong sufia kaya apa nak dagangan mesti teku. Wah, aku santri wae kusuwa. Mbok wong sing celuk wali jendolane nak dagangan sebagai apa? Jadi sama juga kaget kenapa politiknya kiai dekat dengan non-muslim, dagangan juga dekat dengan asal mati dunia mesti terkait sama hukum-hukum ini. Gelem ra gelem biasanya ini. Paham? Ibadah sampai santri, tapi nak jaga manusia, kok kita sampai Cina. Mengatakan tulaan Pak Haji larang, yang Cina murah. Pak Haji utang dicurigai, yang Cina oleh. Orang itu kok kritik, bodoh Islami, orang percaya. Orang itu mau dagang. Dagang pengirani berarti kok. Bodoh politik yang pengirani untung rugi. Orang itu partai Islam pernah bersatu ya, malah. Koalisi ke partai dan orang ini dong politik jiwanya hati untuk rugi nih, paham ya? Lah aturan yang jelimet ngoten niku setelah Fathu Mekah niku dihapuskan semua. Ada maklumat dari Allah, aturan itu tersingkirkan 9. Sehingga meskipun ada koalisi terbesar tidak boleh menentukan format cara berhaji. Wa Allah yatufa bil baiti uryan. Jadi gambarnya nih, Ka'bah dulu itu milik bersama, di mana semua orang boleh haji dengan cara masing-masing, dengan format yang ditentukan mereka. Tapi setelah ada surat baroah, orang musyrik tidak boleh haji. Berarti kan batal semua atau enggak mereka bisa haji? Kenapa? Batal. Makanya maklumat pertama, wa Allah yahujja badal aminus rikun, wa Allah yatufa bil baiti uryan. Teman dong, kenapa disebut maklumat pembebasan bedol? Paham apa? Bedol. Orang mau bebas terlalu payah. Jadi khulafah ini jadi apa? Khulafah. Taman kalau ingin detail belajar di kitab kayak Hayatus Sahabat atau Ibnu Katsir, punya kitab-kitab yang mu'alifnya itu latar belakangnya ahli sejarah. Yang mu'alifnya itu latar belakangnya ahli apa? Sejarah. Itu nanti kelihatan. Anak riyen Nabi ini wis akrab banget yang musyrik. Bahkan Nabi itu bisa urip nganti sepuluh baru kayak wong musyrik. Rupanya Sayyid Abbas. Sama tak ceritani ya.
Nabi Muhammad niku piyambakan teng Mekah Islam. Tiap musim haji niku ketemu tiang-tiang Medina. Tiang Medina didakwai Nabi iman. Jadi itu sekitar 70 orang. Niku terus matur ngeten, ya Rasulullah, timbang sampean ning kene diguyu-guyu, pindah mawon teng Yatsrib. Riyen Medina jenenge napa? Yatsrib. Pindah mawon teng Yatsrib. Jare Kanjeng Nabi, aku rong diperintah pengiran. Niku bareng musim haji berikutnya ngotot dipindah. Niku nggih perjanjian politik. Kanjeng Nabi sebagai bocah junior dibaturi saya sabar, sampean delok tentang dibaturi sinten saya. Saya apa sih paman? Zaman itu saya musyrik, saya apa? Musyrik. Apa itu Abbas? Saya musyrik. Karena perjanjian itu manggil sendiri fisik kondisi Abi Makkah. Negara lereng gunung, para wong Yatsrib. Nak kue pancen serius nanda tangani kontrak, di mana Muhammad gak sio-sio. Orang kue nak wis bosen mbok tinggal. Dia tak lepas ponakan kuwi. Tapi nak kue mbok bosen mbok tinggal, atuk mulai saiki Muhammad gak usah mbok goworo. Mergo tak elek-elek wong Mekah mahum biqoli. Sak elek-elek wong Mekah, tak geding-gedinge wong Mekah tidak akan membunuh Muhammad. Mergo apa? Terikat perjanjian. Wala sampe ana cara do kaget. Wong gedinge ngono kok gedinge ngono tok. Paham ya? Cara Madura wis baca, cara wong tambah kemudian menapa? Wong gedinge ngono kok ngono-ngono. Paling sholat tidak istilah, kan ngono-ngono tok. Paham ya? Tidak sampai nopo Bu. Mulane saya kapan berani jamin, nak kowe ra tenanan Muhammad atone Mekah, terus tak elek-elek wong Mekah, mahum biqoli, tidak akan sampai nopo Bu. Mergo aturane kok dadi aturan kesetelan, kesukuan, kekabilan, bulat nang keset. Napa? Keset. Lalu di Mekah. Mulane Mekah di Madinah modern iki. Modern apa? Dalam tata negara, cara berbangsa ini modern. Saat ini malah bu, saat ini kan kaulan wahidah. Ibadah standar dua lebih. Nopo saat ini kan malah kaulan apa? Itu kalau kemana kita tidak tenang. Mengkaca pulau bahwa Sawarikul Anwar karangan Syekh Muhammad ke imigrasi bisa hadir. Kedaga besmus. Mengkaca pulau sama-sama satu mungkin. Mas, aku selesai tersinggung. Aku Islam mau liberi, terus nih ini dari bisa hadir. Mereka bawa kitab, cara mereka kurang tapi masa saya saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mu'alaf. Cara sampean-sampean ini NU di Mekah, mu'alaf. Bisa hadir. Dia kubur sirik, tawasul sirik. Jadi ahli sunnah dari barang salah senengane maksiat. Nak bae di senengane di paham. Nak bahasa Jawa enak, ora darani sirik darani maksiat. Oh, bid'ah ngono to. Jadi ora ono bahasane, ora jelas. Bocah nakal, bocah budak, bocah ora jelas. Apa ngono, kata muni apa? Paham. Sebab itu baru habis ini maklumat tidak hubungan Allah dengan musyrik seputar aturan-aturan tadi. Termasuk akhirnya ada aturan innamal musyrikuna najatun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim ada. Lewat aturan ini, lewat maklumat ini semenjak ini tidak ada hak bagi orang musyrik untuk haji ba'da 'amihim. Ini maksudnya aturan-aturan yang dibatalkan, termasuk pembatalan hak orang musyrik bisa haji. Boleh semacam mawon sinau jiwinah, soalnya kira-kira ngomong garis umumnya kira-kira. Fa'adha nama pengumum seperti bina aliyawma nasri dimina biadil ayat wa alla yahujja ba'dal ami musyrikun wa la yatufu bil baiti napa purihan. Wa la yatufu lan ora bil baiti ana ing baiti wa sapa liyanun sapa wong itu. Rawahu riwayat ing hadis sapa Al-Bukhari. Fa in tubtum fa huwa khairul lakum. Fa in tubtum lamun tobat sira kabeh minal kufri saking kekafiran bahwa mongko tawi apa tobat atau bahwa mongko tobat niku khairun luwih apik lakum kedue sira kabeh. Wa in tawallaitum mbon illal ladina
Wa in tawallaitum lamun ningu sira kabeh anil imani sang iman fa'alamu mongko ngerti sira kabeh annakum satemne sira kabeh guiru mu'ajizillah iku ora bakal iso nglemahno apa. Wa basir lan ngekei berita sira ngekei maklumat sira akhir sing ngekei maklumat sira alladzina kafaru ing wong sing kafir dalil sing lan siksa alimin kang nglarang mukmin sing kang sing larang. Lan iki kula tak terusaken iki sampeyan gak salah paham ya. Hukum Mekah riyen itu lebih modern dibanding hukum internasional saat ini, nah masalah perjanjian. Jadi riyen itu ngeten antarane ulama wae. Perjanjian saat dibikin itu harus dimaklumatkan, ya. Saat dibikin harus apa? Dimaklumatkan. Begitu juga saat dibatalkan. Itu tidak boleh sepihak, juga harus apa? Dimaklumatkan. Dan maklumat itu harus yang kira-kira didengar orang banyak. Kalau dulu kan nggak ada TV, nggak ada koran. Ini diumumkan di musim haji. Karena musim haji adalah terkumpulnya beberapa kopi. Jadi musim haji dipilih sebagai media karena di situ waktu kumpulnya orang banyak. Orang khianat bersuntak-suntuk dibatalkan apa tepi. Sebab itu Quran itu ada tradisi ngoten. Wa imma takhafanna min qaumin khianatan fambit ilaihim ala sawa. Innallaha la yuhibbul kha'in. Wa imma takhafanna, jika dalam mitra perjanjian itu kamu takut dikhianati atau curiga mau dikhianati, fambit ilaihim ala sawa. Maka umumkan bahwa kita juga dalam posisi sama. Kowe nak khianat, aku yo khianat. Nak kowe batal perjanjian, aku yo batal perjanjian. Iku riyen, jadi modern sekali dulu perjanjian Kanjeng Nabi jambat diwarai pangeran, diutus pangeran. Ketika orang musyrik atau musuhnya itu melayani janji, Nabi juga harus mengumumkan bahwa perjanjian ini batal. Paham ya, apa? Fambit ilaihim. Sebab itu aturan-aturan kemusyrikan yang mau dibatalkan juga ngenteni diumumkan secara terbuka. Jadi itu Kanjeng Nabi ngutus Sayyidina Ali kan ngumpulno teng Mina pas musim napa? Diumumkan di Mina terbuka. Para suku-suku ini disebut semua. Sekarang semua perjanjian dengan kita kelompok Islam batal semua. Disebut hadhihi napa? Disebut napa barawaatum binallahi wa rasulihi ilal ladina ahadtum. Ahadtum itu cara nakuni jenenge fi'il madhi. Sing wis mbok lakoni perjanjian sira kabeh. Kamane wis jadi perjanjian yang sudah ditandatangani, aturan yang sudah dijalankan itu batal. Lagi yang diada prakondisi ini modern Islam wonten pra apa? Kondisi. Batal itu kan merubah beberapa teknis yang terkait. Juga terkait dengan sarana prasarana yang terkait. Sebab itu dikasih waktu 4 bulan untuk semua mempersiapkan menyongsong perjanjian baru. Ini ku pasti fil ardi napa? Arba'atan napa? Asyhur. Jadi modern sekali itu orang batal terus dieksekusi ngoten. Wonten pra peradilan, wonten pra apa eksekusi. Durunge difinalkan wonten apa? Cara ini pra kondisi. Paham napa? Dan itu diberi waktu arba'atan apa? Asyhur. Mulane kula bolak-balik sumpah, kudune kabeh santri utawa wong alim kudune modern. Paham ya? Karena Quran itu sangat modern. Paham ya? Dene nek modern no ya rapati ngalim, ora rapati paham. Paham? Karena tidak artinya kalau kita sering baca Quran itu tahu betul bahwa Quran yang meskipun hukum samawi itu aturan-aturan teknis itu dipersiapkan betul, termasuk aturan cara perjanjian, cara membatalkan, cara membuat prakondisi, termasuk prakondisi setelah dimaklumatkan itu ternyata ada fasihu fil ardi napa? Arba'atan napa? Asyurin diberi tenggat waktu berapa? 4. Jadi tidak langsung dieksekusi tapi ada apa? Prakondisi. Berarti kalau melihat Quran begitu kan lucu kalau kita terus main pukul enaknya di orang-orang maklumat, orang-orang perjanjian ngerti-ngerti digerebek, dipukuli dan sebagainya. Ada aturannya. Wong ngadepi wong musyrik yang jelas-jelas sirik mawon wonten masa jeda bener 4 bulan. Baru setelah masa jeda 4 bulan faidan salakal asyurul hurum faktulul musyrikin. Jika dalam prakondisi itu orang musyrik tetap ingin melawan,
Artinya tidak menerima format Islam, tapi mereka ngotot dengan formatnya sendiri. Misalnya format Islam, kalau haji nggak boleh blodor. Format mereka tetap blodor. Setelah 4 bulan seorang musyrik ngotot dengan formatnya sendiri, orang Islam tentu ngotot dengan format samawi, maka faqtulul musyrikin baru terjadi boleh perang. Karena perang ini adalah perebutan format haji. Wong musyrik ngotot oleh blodor, wong Islam tetap tidak boleh. Itu diberi waktu kita 4 bulan. Faidan salafal asyurul hurumu faqtulul musyrik. Jadi indah sekali Islam, rasional. Semuanya itu ada tenggat waktu, ada aturan main. Akhirnya dalam waktu 4 bulan itu banyak orang musyrik yang masuk Islam. Paham ya? Karena diberi waktu. Andai kan tidak masuk Islam, boleh diperangi. Jadi itu faidan salafal asyurul hurumu faqtulul musyrik. Paham ya? Jadi orang kok ayatnya gue cukup waktu lu musyrikin, kok ketemu musyrik pas ini orang diwaca ngarepe faidan salafal. Akhirnya jadi ekstremis, jadi apa? Buat belakang sakan ya. Ilal ladina kecuali wong akeh akadum kang nglakoni kang napa nggawe akad perjanjian sira kabeh minal musyrikin sanging pira-pira musyrik. Semalam yang kusukum lan iki mongko nuwi orang rusak sapa musyrikin kok ing sira kabeh sean babar pisan min surutil ahdi sanging kira-kira syarat perjanjian walam yudhiru lan yo ora bela sapa musyrikin yo awinu tegese ora bela sapa musyrikin alaikum ngatasi sira kabeh ahadan ing wong suci minal kufari sanging wong kafir faatimu mongko nyempurna sira kabeh ilahi maring musyrikin ahdan ing perjanjiane musyrikin ila muddatihim ilang tidho imuddatihim tumeka mari enteke perjanjian musyrikin Allah dirupane perjanjian ahad kang wis nglakoni perjanjian sira kabeh alih ing atase musbut utawa alih ing atase muddah. Lah niki apike Islam. Sedang orang-orang musyrik yang tidak melanggar perjanjian dan mereka tidak pernah berkhianat dengan membantu orang kafir memusuhi Islam. Fa'atimu ilaihim maka perjanjian itu harus kamu pegang, nggak boleh dirusak. Mergo inna wa ta'ala Allah yuhibbu seneng sapa wal muttaqina ing grogro sing takwa. Bi'it mamil uhudi kelawan nyempurnakno napa perjanjian. Saiki faidan salah ngomong konalikane wis entek foroda tegese wis entek wis metu apa ala syurul kurum pira-pira wulan haram. Wa utawi ala syurul kurum ku akhiru mudati tasjil itu batas akhir jeda nggih, batas akhir napa? Jeda ini masa nopo prakon di sini kalau bahasa tadi nopo prakon di sini akhiru mudati tasjid waktu lumong pemerangi no sira kabeh al musyrikin ing pira-pira musyrik saya wajah tubuhum kapan wae metu sira kabeh gum ing musyrikin fi hilin ing dalam tanah halal au haramin utawa tanah haram wa kudulan nangkep sira kabeh menangkap sira kabeh gum ing musyrikin bil asli kelan boyong waktu ruhum lan ngepungo sira kabeh gum ing musyrikin fil kilai ing dalam piro-piro nggih cara mriki terowongan napa-napa wa khusus lan piro-piro benteng hatta ya perlu sehingga kebentel sapa musyrikin ilal qatli maring perang atau pembunuhan awil Islam itu Islam waktu dulan napa ngawasi sira kabeh lagum kedhe musyrikin kula marsadin ing saben-saben tempat pengawasan etori kentek dalannya suku kang bakal liwati sapa musyrikin ku ing tore Wanat bukuli tena sopi lafat kuli ku ala nasil covid ing atase nada covid. Fa intabu mongko lamun tobat sapa musyrikin nal kufri saking kekafiran. Wa apa mulan padha nglakoni sapa musyrikin as-shalat ing salat wa atu zakat. Lan padha nglakoni zakat fa kalu mongko bebasno sira kabeh sabilahu ing jalane musyrikin. Wala ta'arudulan aja nyinggung-nyinggung utawa diganggu sira kabeh lagu maring musyrikin. Inna wa ta'tamli Allah iku kufurun agane purane rahimun terake welase. Liman kedhi wong tobat kabeh kang tobat sapa man. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka wa in ahadun namun jaluk akad damai jaluk akad suaka politik terus niki mulane Quran modern ya mriki akad suaka politik wa in ahadun lamun utawi wong musyrik jaluk suaka politik akad aman minal musyrikin marfuun bi fi'lin yufassiru istajaraka tegese jaluk akad aman sapa ahadun minal musyrikan isira oleh maknani Imam Suyuti istahmanaka tegese jaluk akad aman jaluk suaka politik sapa ahadun minal musyrikin ka ing sira minal qatli saking den pateni saking den serang
Fa'ajir mongko ya kudu ngekeki akad aman sira ing ahadun minal musyrik. Aminhu tegese ngekeki akad aman sira ing ahadun minal musyrik. Kata asma singgo krungu sapa ahadun minal musyrikin kalam apa ing dawe Allah Al-Qur'an iki Quran. Jadi di wonten pembinaan sedang orang musyrik yang ragu ya dalam waktu 4 bulan dia kan ragu. Apa tetap musyrik, apa ngikuti konsep Islam. Ya, masa jeda 4 bulan ini tentu membuat bimbang. Apa dia tetap dengan format kemusyrikan, apa tertarik sama Islam. Lah tentu tertarik itu butuh pendalaman, butuh pelatihan. Maka jika orang musyrik minta Muhammad, minta Nabi untuk didamaikan, dilindungi di masa jeda, karena ingin belajar Islam, harus dilindungi dan harus diajari Islam. Hatta ya Allah, kalam Allah. Itu hebatnya Rasulullah. Jadi orang pelaku yang tiba, kemudian ingin membandingkan Islam dengan kemusyrikan, diberi hak. Kemudian mereka diberi hak belajar tentang keislaman. Wa in ahadum minal musyrikin tastajaruka fa'ajirhu hatta yasma'u. Nah saiki ora tau dibina pelang-pelang. Paham ini di Quran ini buatan dawai khutbah, buatan dawai ulama ini dawai Allah. Bahwa semua yang terkait dengan makhluk antar manusia itu aturan. Ini kalau Allah, ya buatan gawe-gawe pulau, harus ada aturan. Di masa jeda dengan orang musyrik tentu ada kebimbangan. Masuk Islam utawa syirik. Dan tentu kebimbangan ini butuh pendalaman, pelatihan, perbandingan. Sehingga mereka diberi hak istadaroka di fa'adir hatta yasma'an Allah kalma. Paham ya? Mana bener kok itu wae. Mestine ora ana wong alim sing gak modern. Paham? Mestine. Paham ya? Nah, tapi Quran disupport bahwa wiridan istighfar di swarga, istiqomah jamaah mlebu napa? Swarga. Angger Quran kok terkait hubungan manusia itu ora ono. Iku napa? Bareng orang modern mitraan dengan muslim sekuler orang Islam. Padahal aturan itu ada di Quran. Mitraan dengan muslim itu ada aturannya. Paham ya? Ada apa? Ada aturannya, ada formatnya. Termasuk niki wa in ahadum minal musyrikin tastajaruka apa? Fa'ajir hatta yasma'u apa? Kalam. Paham ya? Jadi masa jeda itu masa bimbang. Di masa bimbang mereka punya hak untuk mendalami Islam atau memperbandingkan Islam dengan format kemusyrikan. Dan itu Nabi dan para sahabat wajib melindungi. Summa ablihuma mana harus di tempat yang aman, harus diproteksi. Paham ya? Kalau tadi harus diberi suasana apa boleh? Itu aturan Islam ya, sing lewat kitab suci. Tapi jangan kisah apa, nak ngoni kono Quran ini gak apa. Pokoknya agar jalin mitra be Kristen, be non Islam, jadi ini wes non. Apa PKS tidak tahu itu, ya apa repot tadi. Semua kalau betul melok-melok, kalau mulai ini golput. Masih golput itu mereka betul nak orang mulai golput haram. Kalau ini tidak mau bagi ibu betul, tapi golput orang ikan haram. Dan itu juga ada fatwa yang kanggo ngawam, bodoh ngalimnya rakyat fatwa. Padahal wong ketuane mu ibu bakku udah. Ya ketuamu ya kita hal ini penambah kalau ini. Lalu bakku. Ya betul kalau ada kalau mari itu banyak pangeran desain kalau banyak kalau begini banyak berkertu ya. Wingi delalah niku pas pilihan legislatif pas kula tengkak. Juga pilihan presiden ini adalah buat nanti niat golput. Jadi kalau nanti ngomong tentang TPS itu bujuk lo kartunya hilang, itu hilang. Kalau ini pakai TPS itu jangan lupa dua kartu hilang. Wah, ini betul asal bujuk beneran, om. Jadi nasib pulau itu nasib golput, jadi buat niat golput, tapi nasibnya apa? Golput. Nah, sampai itu milih wajib. Anakmu, sampai wajib ada apa? Ya, anak wajib. Wah, tengah rasa alim juga ada tempat. Nah alim, yo saingan fatwa, antara orang alim bisa saingan apa? Fatwa. Sitok fatwa SBY, sitok fatwa JK, sitok fatwa Simpor. Yang jelas ngoten nggih. Saniki sampean menjadi kula pancen niat tenan. Saya ini ngendikan boten di depan jenengan, di depan Allah. Kuwi boten urusan, sampai jenengan boten urusan.
Wong kula ngomong iki ana kisabe, paham sing kitab kula mboten jenengan tapi pengen. Jadi Quran itu mengatur hubungan dengan manusia termasuk non-muslim. Mulai dulu. Bahkan Nabi itu bisa hidup terlindungi termasuk barokah jasane non-muslim. Yaitu gara-gara sistem kemitraan, sistem suaka politik. Lihat terus Islam yang ada di Palestina dulu namanya Syam. Syam itu dulu teritorial Romawi. Yes. Riyen Syam teritorial apa? Romawi. Sehingga komandan teritorial Romawi di situ ada Heraklius. Ini di surat Nabi. Karena Heraklius tidak Islam, tapi dia ngakui Nabi Muhammad sehingga memberi suaka politik pada umat Islam yang di kawasan situ. Termasuk Raja Habasyah sebelum Islam pun dia sudah memberi suaka politik sama Kanjeng Nabi. Mulai Nabi itu sering hijrah. Itu bukan berarti tempat tertuju itu sudah menjadi Islam. Nabi diambak di Mekah itu orang Islam mau Mekah, kemudian orang luar negeri. Orang dalam negeri orang Islam, kemudian luar negeri. Tapi Nabi sering keluar. Nabi hijrah ke Madinah itu kan hijrah ketiga. Hijrah itu ilau habadati ula, ilau habadati tanya. Itu saja ada yang mengatakan sempat hijrah ke Taif. Ya, dan kita parah yang besar, tapi juga sempat hijrah kemudian. Tapi atas nama sistem suaka politik tidak ada masalah hijrah sama daerah non Muslim. Jadi aku nganggo sistem kafalah, sistem apa? Kafalah. Cara tadi si kafir. Paham ya? Untuk diakui warga negara di situ, dia disetujui oleh ketua suku. Jadi kan sama kriteria Jaya, contoh paling gampang. Untuk menjadi anggota sana, misalnya SDJ digoni pakaian adat sana. Anggota jika anggota digoni ngono jangan warga sana. Anak suku, ini apa? Itu memang dulu ya begitu itu. Sehingga keberadaannya dilindungi dan dianggap warga situ. Nah kompensasinya termasuk nggak boleh dibunuh, diusir, digangguan. Tapi gitu, karena Nabi juga mengalami hal yang positif dari mereka. Allah mengharuskan Nabi juga menerima itu dari mereka. Rupa-rupanya wong sing rong gelem Islam lah nanjuk perlindungan Nabi wajib no. Ini adil, orang kok gelem dilindungi, ra gelem. Akhirnya ono hukum wa in ahadun minal musyrikin astajaroka ya fa'adir. Saya gentenan nek makna orang musyrik di perlindungan kowe ya fa'adir. Hatta ya ma'ana kalam Allah tumma ablighu napa makna. Nah tapi kan musyrik ya anggap bae dari jadi anagum kaumul layak. Anggap bae sik musyrik mergo ora paham. Paham ya? Orang mereka musuh itu, kue. Mana Nabi ngintikan Allah mati kaumi, Pak Indagum nabo layalam. Jadi sami kalian niki. Summa ablihu makmana berkodari kafi annagum kaumul layalam. Beri mereka rasa aman karena bagaimanapun mereka belum tahu. Fa'adil mongko ngekek akad aman sirohu ing ahadin minal musyrikin. Amin bu. Tegese ngekei akad aman sirohu ing ahadin minal musyrikin. Hatta yasma'ati gong rumus sapa ahadin minal musyrikin kalam Allah ing dewe Allah ing Quran hadis Quran. Tuma ablihu mongko nuli nyampe no sirohu ing ahadin minal musyrikin makmana bu ing tempat daerah ahadin minal musyrikin. Niki hebat Islam ya. Mau dia amnihi tegese panggonan suaka politike ahadin, panggonan habitate. Wa te mau dia amnihi iku daru kaumi. Iku daerah kaume wong iku. Ilam yukmin namun urung gelem iman sapa ahadin nang musyrik. Artinya ngeten. Orang yang menjajaki Islam tentu tidak bisa ditampung di tanah haram karena tanah haram harus terbebas dari orang apa musyrik. Tapi karena dia pulau nuwun mau sowan Nabi, mau mengutarakan maksudnya minta akad aman, Nabi ini harus mengawal. Tentarane Nabi atau sahabatnya Nabi kudu ngawal wong iku terlindungi sampai ke omah. Paham ya? Terlindungi sampai omah. Jangan sampai orang ini di jalan kemudian ditebas oleh Islam ekstremis gak rukin mutoba, paham ya? Mergo dianggap akal musyrik oleh ditebas. Niku kan nyampe no nganti kok disane kon nglindungi Nabi cuma abliku napa? Makna dia itu daru kau. Mergo ana tembunge cara Jawa ana napa? Niku hebat. Ae mau dia amnihi tegese nggon amane ahadin nang musyrik.
Wa daru mau diamnihi ku daru kaumi iku omahe kaume ahadin nam musyrikin. Ilam yukmin namun urung gelem iman sapa sinten wae ahadin nam musyrikin. Lah tujuane apa kok dikeki hak jeda liyang nduro supaya iso angen-angen sapa ahadin nam musyrikin fi amrihi ing dalam urusane ahadin minal musyrikin. Diberi waktu jeda atau tenggang tujuane dia tertarik Islam atau tetap tertarik ning kemus. Tapi diberi hak, masa jeda tenggang untuk berpikir diberi apa? Dan itu harus dilindungi, di masa-masa itu harus dilindungi. Dari kalimat guru, saya mengkono barang yang disebut ujian nabi. Kelawan sak temene nopo, wong musyrik kaum meniku kaum layak lamuna kang orang ngerti sapa kaum. Orang ngerti dinawahi ing tatanane Allah. Fala bisa mongko dinawahi ing tatanane Allah. Fala bisa mongko ora kantena ora atau wajib lagu kedhe musyrikin min sama Al-Qur'ani sangka ngrungokno Quran di masa-masa ragu atau bimbang ya wajib diulang Quran li alamu coba dadi ngerti sapa musyrik. Jadi wong-wong sing masa-masa bimbang enggak apa-apa kita ajarkan Quran. Mulane cara kula pribadi. Kita ini kan sudah yakin kalau Quran itu pasti benar. Memang kita tahu kalau orang orientalis atau orang kafir ingin merusak nopo Islam, memang kita tahu. Tapi tidak apa-apa, kita harus tidak apa-apa. Kita berlapang dada kalau Quran sekarang jadi kajian misalnya di McGill di Kanada. Sekarang ada sekolah-sekolah perbandingan agama. Lah anak kue rawani kan berarti dia mamang, Quran mereka kena didu. Paham ya? Wah, Quran dipelajari orientalis wong kafir, paling apa dirusak tok. Tidak usah begitu. Bagaimanapun dulu zaman sejarahnya Nabi, orang-orang yang bimbang juga diberi hak untuk memperbandingkan Islam dengan kemusyrikan. Paham ya? Tidak apa-apa. Kita itu yakin kalau Quran itu pasti yang lebih unggul. Secara sejarah saja lebih unggul. Wong Quran ditulis ketika wahyu datang langsung ditulis. Sementara penulisan Injil ratusan tahun setelah Nabi Isa. Wong Injil itu wong Ibrani ditulis bahasa Yunani. Artinya sama-sama diperbandingkan tentu kejanggalan-kejanggalan itu lebih dekat kesalahan Al-Qur'an. Quran ketok. Kanjeng Nabi bahasa Arab. Quran nanti saat ini bahasa Arab. Mulane ra usah Quran di Indonesia ana kaya riyen sapa iku tinju malang. Cocok Quran itu tetap bahasa Arab. Mergo ben ketok nak nabine asal usule wong soalnya ra iso maca Arab atau menang. Lho kita fikih kan boten. Fikih ku penak. Nak wong ra iso maca Fatihah, niku kon maca saliyane Fatihah asal termasuk Quran. Nak ra iso kon menang bi qadril Fatihah. Wala tarjim ora diganti terjemahan, paham ya? Lah ya enak menang to timbang komat kamit maca terjemahan. Dibandingnya enak malah makin lebih. Cara hukum pakai ngoten lho. Wong nek iso Fatihah kan maca ayat banding Fatihah. Kalau tidak bisa disuruh diam selama kadar membaca Fatihah. Ndak usah terjemah, paham ya? Mergo keoriginalan Quran termasuk karena haknya yang masih bahasa Arab. Paham ya? Mungkin nanti saat ini itu para penginjil itu kan bingung karena kitabnya sudah cari yang Ibrani-nya susah. Kalau Islam kan tetap masih pakai khasnya nomor. Sama tidak usah grogi. Asal Quran yang dikirim ke mereka masih Quran asli kita, tidak takrif ya tidak apa-apa. Kecuali memang ada kiat-kiat atau trik-trik untuk mentahrik merubah. Selama masih Quran asli tidak apa-apa. Misalnya jadi bahan perbandingan. Nah, sekarang tidak bisa toh. Era globalisme tidak bisa. Gitu. Kasus kula sering maca Barnabas, misalnya kula sering maca Injil. Tak pikir semua peneliti juga sering baca kitab-kitab suci yang lain. Sama pendeta-pendeta sering maca napa? Quran. Kula nanti tak boleh pendeta kudus. Pak, bagaimana Anda mengartikan ayat ya ahlal kitab lastum ala sayin hatta tuqimut tauratan apa? Injil. Kamu tidak akan benar sebelum melakukan Taurat dan Injil. Sementara orang Islam hanya melakukan Quran. Padahal Qurannya sendiri menyuruh berpegang juga sama Taurat dan apa? Injil. Ini ayat langsung ala sayin hatta tuqimut Taurat apa? Romdan Al-Buti itu dokter hebat Islam, sekarang hidup di Damaskus. Sekarang menjadi tren ya. Kalau dulu kan era hidup Kordowi, sekarang kan Romdan Al-Buti. Ini enggak sering ketemu pendeta-pendeta Kristen sering dinya.
Bagaimana Anda menyangkal Isa sebagai Roh Kudus, sementara kitab Anda mengatakan wa ruhuwah wa kalimah. Tuh. Istilah Quran tentang Isa kan ruhuwah wa kalimah. Ruhuwah terjemahan dibahasa kan mirip roh napa? Kudus. Ora posing. Napa? Sama sekarang kita global. LSM yang memiliki pesantren sudah bersih ning kota, padha. Santri ya ora elek mahasiswa ya ora elek. Santri saya kira global. Pejabat ya ora elek kiai, belum disalami duwe. Kiai ya ora elek apa? Pejabat. Sekarang secara global sama-sama transparan, kudu siap apa? Diteliti, diperbandingkan tidak apa-apa terus. Kira-kira nih dia maku ira di popo, di tiba rugen ira di apa? Memang begitu, itu tidak apa-apa, itu sudah kuno dulu tidak apa-apa. Nyatanya orang musyrik yang di masa jeda juga diberi hak belajar Al-Quran dan bahkan dilindungi. Padahal mereka belum mau karena untuk iman itu butuh perbandingan. Paham ya? Fa'ajirhu hatta yasma'an Allah. Malah ini termasuk geopolitik. Malah ini kalau cerita dan sampai ngerti. Nabi niku hijrah ke Madinah. Walhasil natijahnya Nabi hijrah ke Madinah. Madinah niku komunitas Yahudi. Niku Yahudi Quraisy dan Bani. Kena apa Nabi kok ora diusir saka Madinah? Padahal pendatang baru nggawa ajaran. Mergo cara Yahudi saiki cek capek. Duwe agamanya iku mau ngaku-ngaku tok hakikate golongane kita. Buktine nak salat masuk Baitul Maqdis. Jadi Nabi tahu diuntung apa yang tak salat Baitul Maqdis. Berarti padha be agama apa? Yahudi. Wong Yahudi yo bingung ngadepi Nabi Muhammad wong anyar sing ngaku Nabi yo bingung. Yo khalifu dinana wa yatadu di belakang. Agama ini itu nak kiblat Pak Ahmad maksudnya piye? Lah berhubung Yahudi memang dilindungi orang jelas musuh. Orang jelas apa? Musuh. Jadi orang jelas yang penting. Mirip SDJ, mirip JK yang penting untuk orang. Wong barang mesti orang sing ora jelas al-halalu bayyinah wal haramu ya napa? Tapi mesti wa bena umur ustaz ya. Halal ya jelas, haram ya jelas. Tapi antaranya itu ada setengah rajul jelas. Sebab itu Pak umur apa? Qurannya sami. Guna umul kitab, tapi wa ukhor yang mutadam. Akhirnya mau Yahudi kan mata ini Muhammad kan gede teman-teman jora itu. Mereka dianggap penguat mitos Samawi di mana Baitul Maqdis adalah pusat kegiatan Samawi. Delalah cahanya iki kiblat teh madhep Baitul Maqdis. Aman Nabi melakukan aman atau dipisoyongnya begini. Pasti. Ini geopolitik karena kita kumpul orang. Misalnya gue, kiai bendera nasional belum bahasa Indonesia. Paham ya? Pejabat bendera Islami latihan salam gampang. Bahasa itu. Ini geopolitik ini wakal-wakal apa? Gue orang tak kerja nyentuh diri dunia mesti ngotot. Totok-totok itu. Wong pengiran singgawe dikira cowok kemudian di sini semuanya sunai pengiran gila apa? Contoh pada saja jadi kemiripan. Saunde 16 bulan akal orang Yahudi kan Nabi. Delalah untuk kita kon madhep Ka'bah. Wah, orang Yahudi terketok asline jebule musuh apa? Jebule apa? Musuh. Akhirnya tulah. Tapi bareng tukaran ono hikmah. Nabi madhep Ka'bah hikmah gede. Pendeta-pendeta Yahudi sing jujur niku terus masuk Islam. Mergo gara-gara ini sederhana. Man utun fit Taurat annahu yuhajiru ila Yatsrib wa annahu shalla ila qiblah. Para nabi salat masuk Baitul Maqdis. Pakar-pakar Yahudi, pakar Yahudian dia mikir. Jangan-jangan saya kita pintu tenang. Jadi grudak-gruduk masuk Baitul Maqdis mergo Madinah masuk Baitul Maqdis. Jangan-jangan saya ingin pintu. Kenapa? Pintu. Jadi umumnya Madinah masuk Baitul Maqdis, malah masuk Baitul Maqdis. Barang Nabi madhep ning Ka'bah berarti terbukti nak saiki sholat ila kiblat dan dua kiblat. Akhirnya kan masuk Islam. Termasuk ciri Nabi akhir zaman sholat ila kiblat.
Mulane omah sing digo salat Nabi ila kiblaten saiki diabadekno. Jenenge masjid napa? Kiblaten. Paham ya? Mergo termasuk alamatin nubuwah. Akhirnya kita ini bersamaan kayak Kiai lah kudu pinter. Kita sampai tokoh-tokoh Yahudi. Mas, alasan ngopo kok masuk Ka'bah? Ya mergo kiblat Ibrahim. Ka'bah adalah kiblat tertua. Baru kiblat kemudian adalah Baitul Maqdis. Terus direview, terus tadi direview. Bukti ini aku Isra ke Mekah ilal Masjidil Aqsa. Berarti agamaku ngakoni dua kiblat. Gini ku Ka'bah kalian apa Baitul Maqdis. Terus dari Yahudi takok malih. Wa kiblatuna awalun kiblatika. Kiblat itu wis tuwa. Mergo Baitul Maqdis itu kabeh nabi tau ning kono. Nabi Musa nabi. Akhire Quran ngenyek Yahudi. Utiha antum haula'i hajastum fi ma lakum bihi ilmun famma tuhajjuna fi ma laysa lakum bihi ilm. Wa huwa ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sampai akhirnya finale Quran secara cepat ngendikan wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Sak-tuane Baitul Maqdis itu paling banter penanggalane itu dimulai Nabi Musa. Sak nom-nome Ka'bah paling wong sepakat, tetap sepakat maksudnya dimulai Nabi Ibrahim. Sementara generasi Ibrahim luwih dhisik timbang generasi Nabi Musa. Ini disebut inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bibakka mubaraka wa hudal lil alamin. Lan kowe ora percaya fihi ayatum bayyinatum maqamun apa Ibrahim. Bukti otentik nak Ka'bah terkait Ibrahim ning kono ana makam Ibrahim. Sementara Ibrahim disepakati periode sebelummu. Iku ketok nak Quran iki. Apa nak ora percaya buktine fihi ayatum bayyinatum maqamun apa Ibrahim. Akhirnya dia akan masuk Islam. Mergo nak ngono saiki ora cah bintu, cah jarak. Paham lho kok? Cah jarak. Paham ya? Artinya jarak ben dadi nabi stop yaiku untuk dua kiblat. Nak ngono persis alamate zaman di Mi'rajno yaiku minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Sekarang dalam implementasi yo tahu salat madhep Baitul Maqdis, yo saiki salat tengkak itu pakai nol, benar untuk itu sholat masuk Baitul Maqdis, jadi nabi dua kali. Saya kira final mau nekap atau apa, enggak mau bojo aja, apa? Tapi rapopo nak bukti stres rapopo, tapi masuk lagu boten. Ya kan kata tuh, wonten yang enak matu walu, kataman apa? Baju. Nak sholat macam ngulon tok, sawane Allah ning ngulon tok. Saiki yang ngulon ngalor. Karena ibu bukti stres rapopo. Tapi nek iku gua ajaran mboten saged kok. Paham ya? Syariat kudu ana standare. Pokoke nak kiblat nak boten Baitul Maqdis ya napa? Ka'bah. Tapi sekarang sudah baku teng napa? Ka'bah. Jadi Nabi ini lebih pinter tenang, maksudnya dia mencari mongkok tenang. Mengenai sifatnya sidik, amanat tablik napa? Nak sidik itu santri mari sidik akeh sidik. Patola cerdas murid. Gua cerdas ya butuh ngalim, butuh mikir. Ya butuh model suwi macam-macam, butuh ora kedonyan bareng. Wong kula ngalime ngeten umpama doyan dhuwit menawa ora pati ngalim, mergo sibuk. Natarno napa? Dhuwit. Mula nanti diparani tulisan bupati, alasannya nopo kejinan rapati butuh duitnya. Aku ya seneng duit, tapi nak kakean bingung. Nak terdengar malah seneng, misalnya bagi tak juta orang juta seneng. Nak saya ketik kok kakean, jadi bingung. Maksudnya bingung sih, duit aku kan. Ya nak orang juta kan cepat entek. Nah, jadi bingungnya bingung. Nah, juta kan awet, jadi bingungnya suwe. Mergo duit kau pejabat itu tasaruf itu dipikir itu duit rakyat itu kembali ke. Tapi soalnya dia pribadi. Misalnya aku dikai wanita mau tua aku 200 juta, saya tak bal-balan, saya tak apa kan salah lah, mau duit pribadi. Nak duit kok pejabat itu tasarufnya kudu dipikir detail, Pak, ya. Iki pribadi, waduk pribadi, waduk umum, peteng pribadi, peteng umum. Wah, sampai jelimet, apa? Duit pribadi, misalnya orang seneng kula kadang seneng yang belagus kula pengamat begini. Duit apa? Wae kula bar panen kapal men akeh 2 juta. Mau tak bal-balan yo terserah kula duit pribadi. Nah tapi nak duit kok menteri kok bupati kok duit umum.
Keringete wong tukang pajak bayar napa? Singgo pribadi iso. Napa? Sampai napa? Ya daripada aku mikir bisa ora usah. Ada napa? Tapi lihatnya turun, sanggup ya warai. Ya ini bukan apa-apa, ini macam aturan Islam macam macam. Nak duit umum repot. Dadak tasarrufe manutun ilmu. Nah, di pribadi itu terus. Duit pribadi itu bal-balan, punya nyate nyate jaran oh, ini pribadi. Duit kok pejabat itu. Kecuali duit bayarannya pejabat, tapi rata-rata biasanya tidak tahu APBD itu betul. Yang dibagi-bagi nonton tolong-tolong APBD itu duit pribadi. APBD gitu, dilebokno sosial ya. Sosial itu bahasa halus, pasti santunan, paham ya? Sosial itu dihalusno, pasti apa? Santunan. Jadi sing tok niku boten tok, wong pincang, wong picek, terus wong tunanetra gitu niku wong kategorine apa? Ora-ora istilah duit kehormatan. DPR nakal, jalur duit negara dari duit kehormatan. Nah, ngekek iki dari duit santunan pas apa dhewe dari uang apa? Kehormatan. Dipercaya nek apa? Ora diprestasi jujur napa? Enak kanggo kiai dari duit sosial, kanggo mereka uang napa? Digo kalah-kalan kita iku digo napa? Untungnya ra kroso, jadi tetap syukur. Jadi nak kroso itu penting, jadi orang tetap apa syukur. Jadi kadang bodoh itu penting. Gue ngawal syukur itu kudu apa? Paham ya? Jangan anak kula makome wong alim, wis cukup syukur munajat mbek pangeran, langsung tol cara kaya kula barang makome mun tol. Repot seneng duit barang repot. Ya biasa mau umum ae. Sing gampang entek-entekane yo ora pati akeh. Yo nak kula sampeyan terserah perkara. Betul apa ditampa asal sesuai peruntukan. Misalnya sampean kiai mati akeh ora pantes ana kok 50 juta, mati luwih akeh 100 juta. Ya musuhane mau telu pondok santrine loro, proposale kuwe iki. Ngoco lah ngoco, iki ora hanya setengah haram, ana iki setengah apa? Maksudnya ini mboten mbok aku mesti kula di pangeran, kan iso diukur to nggih. Napa wong kan iso ngilani awake tiyang. Ana audite wonten apa? Wong Kanjeng Nabi ora top-top wong. Kanjeng Nabi top-top wong. Pemimpin tertinggi Islam. Jatahe sangka uang negara itu hanya umusil humus. 1/5 sepro. Ayo saiki sapa itu proposal premangan separo rong. Nabi ku moto umusil wa alamu annamal ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul. Nabi ora wis pemimpin terbesar. Itu hanya berhak menggunakan uang negara seperti paham ya? Kok orang barang itu ramah dikejap ruku kok tengah. Tapi itu hukum, ini apa? Jadi misalnya sama ngentet ya maksimal gitu tentu. 1/5, 1/5, bukan 1/5 tonggo hidup. Wah. Nah itu nggak usah. Maksud itu, kayak itu duit. Agar sih itu nggak duit, apa? Duit jatah, duit apa? Udah cerdas, kan waktu itu cerdas kabeh. Lalu nanti saat ini gitu, jadi kiai ini banyak coba nih ngoten-ngoten. Untung kalau biasa sama benar, ini orang rasa kiai, orang rasa lama, wae mulang-mulang. Bariku marung, melaku-melaku damai. Soalnya pulau turun, apa? Merdeka, wae mulang-mulang. Karuan. Paham ini jadi peringatan ini. Jadi kalau masalah mitraan dengan non-muslim dan apa itu kuno. Dan itu disahkan oleh Al-Quran lewat aturan-aturan yang jelas. Termasuk saat kita membatalkan. Jika harus lewat aturan yang jelas. Itu lewat maklum. Diumumkan. Mungkin terus akhirnya. Kayak hale kaya apa elay aku nanti ora ana kulil musyrikin akeh biro musyrik apa ahdun apa perjanjian inda wa ana ing kersane Allah wa inda rasulih. Wa hum kafiruna biya halate musyrik ngafiri kabeh dihima kelan awalan rasul. Wa jiruna tertidro kabeh. Ila ladina kecuali wong akeh ahad kang gawe perjanjian sira kabeh indal Masjidil Haram ana ing dekat tanah haram.
Yaumal Hudaybiyah ing dalam perjanjian Hudaybiyah. Wa hum ta'alladzina iku Quraisy wong Quraisy al-mustasnuna kang den istisnai kabeh ing kopi sange sedurunge iki. Lah niki etika perjanjian niki kok edahe Quran nggih. Famastaqamu lakum fastaqimu napa? Lakum. Fama mongko utahe apa perjanjian istaqamu kang konsisten sapa musyrikun lakum maring sira kabeh ya fastaqimu napa? Lakum. Mongko kudu konsisten sira kabeh lakum maring musyrikin. Jika perjanjian itu tidak dilanggar mereka, kamu juga tidak boleh napa? Melanggar. Fama mongko te apa istaqamu kang konsisten to istiqomah sapa musyrik lakum manfaat di sira kabeh. Akamu tegese padha nglakoni sapa musyrik alal ahdi ngatasi perjanjian. Walam yang tuduhulan ora padha ngrusak sapa musyrikin ku ing ahd. Ya fastaqimu mongko napa konsisten sira kabeh utawa kowe ya konsisten lakum kedhe musyrikin. Ala wasai ngatasi nuhoni bihi lan ahd. Kalau mereka ada khianat, ya kamu jangan khianat. Atau coba mentang-mentang Islam para pangeran terus malah tukang khianat. Lucu tuh, ngatas nama pangeran malah gampang apa? Khianat. Nolong wae Cina apa-apa, Cina wae ora iman. Malah kowe nyolong atas nama iman. Malah kebilan tuh, malah nyolong atas nama apa? Iman apa digojak nyolong. Gak apa-apa nyolong wae wong Kristen, ora iman nek kita kan iman. Berarti kowe nyolong atas nama apa? Iman. Jadi demeni wong non muslim wah sama demenan di atas sama pangeran demenan di atas sama apa iman sing waras urip sing apik ora aturane nggih pokoke sing kaitan kumpul wong napa ana aturane famastaqamu lakum fastaqimu wa mau tema itu sartiyah inna wa ta'ala wa yuhibbu seneng sapa wa al-muttaqina wong sing takwa kabeh. Waktu disakomalan teman-teman konsisten sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ahdihim ing atase perjanjiane wong musyrikin. Lah niki hatana kodu sehingga padha ngrusak sapa musyrikin. Oleh ngrusak bi'anati Bani Bakrin sebab nggih oleh ngrusak oleh nulung Bani Bakar. Maksudnya nulung ngrusak dalam hal ini kelompok Bani Bakar nyerang ala Huza'ah ing atase Huza'ah. Padahal Huza'ah dalam konteks niki mitrane kanjeng jadi mitra damene mitra. Jadi mau wis pokoke ulama-ulama eling-eling mungkin ben ngertos ya. Kaya kuno hale kaya apa lagu kedhe musyrikin apa ahdun perjanjian wa iya daru alaikum la yarqubu fikum illa waladim wa